sehingga kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan hingga 2 tahun lamanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semua yang di sana. Bahwa ini akan saya mencoba menjawab ketika ada beberapa pertanyaan daripada teman-teman bahwa Kang Yahya katanya kasus ini kan lama terungkap, 2 tahun lebih baru terungkap. Itu pun kemudian ada yang mengaku dan membuka tabir dari kasus pembunuhan ibu di Jalan Cagak tersebut. Nah, apakah ini katanya ada kemudian kita duga yang menutupi, katanya begitu kan, ada yang menutup-nutupi. Kalau katanya kita berbicara sipil biasa, bukan oknum ya, maka biasanya kasus ini kan cepat terungkap, kira-kira begitu. Kok ini sebegitu lamanya loh, katanya 2 tahun lebih kok baru terbongkar, dan itu pun masih ada kemungkinan dugaan bahwa ada saksi yang lain yang mestinya itu juga dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Ini pertanyaan dari teman-teman yang sangat luar biasa sekali. Baik teman-teman, saya akan mencoba menjawab ini adalah melalui beberapa media, surat kabar yang menurut saya adalah ini kredibel, dan menurut saya ini adalah apa yang telah diucapkan daripada Direktur Reskrimum tersebut atas wawancaranya. Yang pertama adalah kita menyalin atau berdasarkan pada surat kabar ini yang saya cantumkan, bahwa terus juga ini dari keduanya tersebut akhirnya saya simpulkan bahwa yang pertama itu bahwa untuk menjawab pertanyaan teman-teman apakah keterlibatannya itu benar adanya dan sejauh mana keterlibatannya itu dan perannya seperti apa sehingga kasus ini 2 tahun lebih lamanya juga baru terungkap, dan itu pun ada yang ngebongkar, kira-kira begitu. Baik, saya simpulkan dari 2 surat kabar tersebut. Yang pertama adalah satu, memang diduga akibat kesalahan prosedur. Ini adalah kata Pak Direktur Reskrimum Bapak Surawan tersebut. Kesalahan prosedur ini dampaknya apa? Berdampak pada penyelidikan sehingga kasus pembunuhan di Subang ini belum terpecahkan hingga 2 tahun lamanya. Nah, ternyata teman-teman, ini adalah jawaban melalui media kabar tersebut bahwa Pak Surawan menjawab dari pertanyaan teman-teman. Ternyata perannya adalah kesalahan prosedur sehingga berdampak pada penyelidikan ya. Lalu kemudian juga ini agak sebuah kemiripan dari surat kabar yang kedua, bahwa selama ini kita belum menemukan keterlibatan, katanya, kata Bapak Surawan tersebut ya. Namun ini keterlibatan daripada perwira tersebut, apakah ada sebuah keterlibatan dengan kasus Subang secara langsung atau tidak, ini memang belum menemukan. Tetapi minimalnya begini katanya, namun diduga ada kesalahan prosedur di dalam menangani TKP. Nah, itu kan kesalahan prosedur juga di dalam menangani TKP tersebut, sehingga terkait kesalahan prosedur yang diduga dilakukan perwira itu, kata dia, kata Bapak Surawan maksudnya, yakni dengan masuk ke TKP tanpa membawa tim identifikasi. Nah, teman-teman tahu berarti yang bermula atau yang pertama kali masuk ke TKP tanpa membawa identifikasi ya, kalau kita kembalikan kepada proses di mana saat itu tersangka Y melaporkan kejadian penculikan ini kan ke Polsek ya teman-teman, walaupun kemudian Pak Y juga di awal sebenarnya menyuruh bagi-bagi tugas kepada RTDD tersebut untuk melaporkan kasus penculikan tersebut. Akhirnya ternyata ketika Pak Dede itu juga ke Polsek, ternyata sudah ada yang melapor di situ, yaitu Pak Y tersebut, dan ternyata di sana sudah ada yang melaporkan. Akhirnya Pak Y datang ke TKP juga dengan menggunakan mengendarai mobil bersama beberapa anggota tersebut. Apakah yang dimaksud perwira itu adalah orang yang di situ yang bersama Pak Y pertama kali mendatangi TKP tanpa membawa inafis itu? Mari kita nanti tunggu
jawaban dari fixnya dari Bapak Kapolda maupun melalui Bapak Surawan ini. Baik, setelah kemudian mereka beriringan atau mengendarai mobil tersebut datang ke TKP, kan tidak membawa tim identifikasi. Kita tahu bahwa tim identifikasi Inavis yang datang dari Polres kan itu beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian ya. Artinya kemudian diduga juga terkait kesalahan prosedur yang diduga dilakukan perwira itu, kata dia, dengan masuknya TKP tanpa membawa tim identifikasi, akibatnya, ini akibatnya ya teman-teman, ada barang bukti yang rusak. Akibatnya adalah ada barang bukti yang rusak. Nah, ini yang kemudian terjawab ketika beberapa pertanyaan kita di awal, bahwa apakah di situ ada sebuah keterlibatan orang yang pertama kali, apakah memang ada orang-orang yang memang mencoba merusak dan sebagainya. Walaupun ini adalah sifatnya dugaan, kata Bapak Direktur kita, walaupun memang belum ada bukti keterlibatannya secara langsung atas pembunuhan tersebut, tapi minimalnya adalah orang yang pertama kali datang tersebut dan tidak membawa Inavis. Nah, begitu. Dan bahkan akibatnya juga ada barang bukti yang rusak, sehingga faktanya juga sampai sekarang 2 tahun lebih itu baru terbongkar. 2 tahun itu mandek ya teman-teman. Artinya ini kecurigaan, berkembang biaknya ini juga menimbulkan kemudian sebuah analisa dan dugaan itu teman-teman, bahwa akhirnya kemudian walaupun teman-teman kita juga tahu bahwa di antara para perwira tersebut maupun kita katakan oknum yang lainnya itu juga telah digeledah, diperiksa rumahnya. Artinya ketika ada sebuah penggeledahan itu ya teman-teman, ada dugaan sebuah kecurigaan oleh Polda Jabar langsung, bahwa kemudian akhirnya menggeledah rumah orang tersebut atau saksi tersebut, atau bahkan dikatakan perwira tersebut. Inilah yang kemudian kita katakan kecurigaan atau dugaan yang telah dimiliki oleh Polda Jabar. Akhirnya ini juga menjawab daripada pertanyaan dan pernyataan kita semuanya, dugaan kita semuanya. Oh, ternyata mereka juga, Polda juga ada sebuah kecurigaan, karena kita juga mempunyai yang sama kecurigaan dan dugaan tersebut. Ternyata terjawab di situ. Akhirnya kemudian adanya sebuah penggeledahan rumahnya, dan itu penggeledahan, namanya penggeledahannya teman-teman tanpa sepengetahuan, tidak dengan janjian terlebih dahulu, maksudnya begitu. Baik teman-teman, bahwa yang harus digarisbawahi di sini kan, sehingga mengakibatkan kasus ini lambat, 2 tahun lamanya tidak terungkap. Nah, ini juga akan kemudian menjawab pertanyaan kita, apakah ada oknum yang menutupi di situ ya? Apakah ada oknum yang menutupi sehingga kasus ini sangat lama? Katanya berita yang beredar bahwa kalau masyarakat sipil sih barangkali katanya lebih cepat terungkap kalau bukan atau ada oknum yang menutupinya. Di sini akhirnya minimalnya kita ada progres, walaupun sebuah jawaban yang pastinya nanti akan kita tunggu daripada rilis yang akan disampaikan oleh Polda Jabar. Terlebih atau diawali dengan pernyataan Bapak Direktur Surawan tersebut, bahwa memang diakuinya adalah telah digeledah yang pertama, kemudian telah diperiksa, dipanggil, dimintai keterangannya, diselidiki dan sebagainya. Kemudian daripada penyelidikan itu adalah ternyata orang yang datang ke TKP tanpa membawa identifikasi tersebut, tim identifikasi tersebut, lalu kemudian mengakibatkan ada barang bukti yang rusak. Ini dugaannya. Lalu kemudian pertanyaan kita, apakah mereka terlibat secara langsung atas pembunuhan itu ya? Nah, maka ini adalah kita menunggu masih jawaban daripada pihak Polda Jabar, karena menurutnya jawaban terakhir adalah memang belum ditemukan adanya keterlibatan secara langsung atas pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Tetapi minimalnya berbicara dugaan ada sebuah kecurigaan tersebut, buktinya apa? Sudah digeledah, ya enggak?
sudah digeledah, ya kan. Kecurigaan itu kemudian akan digali dan dikembangkan oleh pihak Polda Jabar tersebut, sehingga kita hanya bisa berdoa dan optimis ya, sekali lagi, bahwa memang kinerja Polda Jabar saat ini memang sangat berbeda. Maka ini potensial memungkinkan sekali mereka, siapapun yang terlibat, apakah mereka dikatakan dugaannya adalah menutupi, apakah mereka yang kemudian juga tadi akan ada dampak yang merusak barang bukti, nanti itu akan terjawab. Kalau memang dugaan itu nanti dikatakannya adalah benar, ada yang menutupi, ada yang merusak barang bukti dan sebagainya, maka harus diusut tuntas ya. Harapan kita jangan pandang bulu itu semuanya. Ketika mereka juga terlibat, maka tersangkakan mereka. Ketika kemudian dari gerombolan mereka semua yang masih menjadi saksi, maka juga harus ditangkap semuanya, ditersangkakan semuanya, diadili semuanya sesuai dengan peran dan kapasitas apa yang telah mereka lakukan. Maka mereka berhak mendapatkan ganjaran setimpal sesuai dengan peranannya masing-masing. Siapapun pelakunya, siapapun juga dalangnya, siapapun yang mengetahui dan yang turut membantu, itu semuanya sampai akarnya harus diberantas semuanya. Bravo Polda Jabar, kita selalu support Polda Jabar, doa kita menyertai kalian bahwa menginginkan kita semuanya ini adalah terbongkarnya kasus Subang hingga ke akar-akarnya. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.